Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pengamen ondel-ondel, gelandangan, dan pengemis kabur saat dirazia Satpol PP di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kecewa terhadap pelayanan rumah sakit, keluarga pasien mengamuk di RSUD Dumai Riau. BNN gagalkan upaya penyelundupan 212 kg sabu-sabu. Halo, selamat malam pemirsa. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Bali. Kapal yang membawa 53 personel itu hilang kontak saat menggelar uji coba latihan. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam hari ini, pemirsa. Puluhan remaja di Tangerang, Banten terlibat perang petasan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, dua kelompok geng motor terlibat tawuran dengan senjata tajam dan petasan. Perang petasan antar dua kelompok remaja di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten ini viral di media sosial. Remaja dari Kampung Tegal dan Kampung Nagrok saling serang menggunakan petasan di area persawahan warga. Bahkan dua remaja terlibat duel di tengah sawah. Tidak hanya di sawah, perang petasan juga meluas ke permukiman warga. Tawuran petasan ini diakui warga sudah menjadi tradisi saat bulan Ramadan. Namun polisi dan Babinsa tetap menertibkan perang petasan ini agar tidak membahayakan. Namun kami sudah mengimbau kepada warga untuk supaya tidak melakukan apa yang seperti ada di gambar tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Polisi akan menggelar patroli rutin untuk mencegah terjadinya tawuran yang meresahkan warga di bulan Ramadan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Video amatir warga ini merekam aksi tawuran antar geng motor yang terjadi di jalan perbatasan antara kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kubu geng motor saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Tawuran bahkan melebar hingga ke permukiman penduduk. Akibat tawuran, seorang pemuda mengalami luka parah. Ironisnya aksi tawuran terjadi jelang sahur dan undangan disebar melalui media sosial. Mereka melintas wilayah Bekasi Kota maupun Bekasi Kabupaten. Namun kita juga melihat adanya viralisasi mereka terkena sabetan tapi bukan berada di wilayah Kota Bekasi. Aksi tawuran ini membuat warga resah. Warga berharap polisi meningkatkan patroli keamanan di kawasan yang menjadi langganan tawuran. Aksi tawuran remaja di Bekasi telah sering terjadi dan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pengamen ondel-ondel, gelandangan, dan pengemis kabur saat dirazia Satpol PP di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka yang terjaring razia dibawa petugas untuk dibina dan dikarantina. Pengamen ondel-ondel ini berusaha kabur saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP di Jalan Samanhudi, Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain menangkap pengamen ondel-ondel, petugas juga menjaring gelandangan dan pemulung yang rata-rata sudah berusia lanjut. Selain mengganggu kenyamanan warga Jakarta, keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga dinilai rentan terpapar COVID-19 karena selalu berada di jalan dan tempat terbuka. Kita memanusiakan manusia. Jadi seperti badut, seperti ondel-ondel, dan
pemulung itu nanti akan dikasih pembinaan kita bawa ke GOR Tanah Abang. Mereka yang terjaring razia dibawa ke GOR Karet Tengsin Tanah Abang untuk dibina dan dikarantina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan putrinya yang sedang hamil mengamuk di Polsek Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara. Keributan dipicu laporan kasus KDRT yang tidak kunjung diproses selama 6 bulan. Seorang ibu dan putrinya sedang hamil ini mengamuk dan mendatangi kantor Polsek Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara. Kemarahan mereka memuncak saat petugas memaksa mereka keluar dari kantor Polsek karena membuat keributan. Sang ibu yang masuk kesal berencana melempar batu ke kantor polisi, namun dihalangi sejumlah warga. Aksi ibu dan anak ini rupanya berlanjut. Sang ibu kembali dengan aksinya melempari Polsek Percut Setuan dengan batu. Kekesalan keluarga ini dipicu atas laporan KDRT yang sudah 6 bulan tidak ditindaklanjuti polisi. Memang lempar batu lah, tapi ke arah lantainya lantai yang di luar, yang halaman parkir itu. Kemudian bapak itu kayak macam langsung marah, emosi sambil bawa mama saya dengan tangannya yang nganggapnya kuat ya Pak ya, tenaga laki-laki ya. Diseretnya gitu kan, dibawanya ke dalam. Saya tengok mama saya diperlakukan seperti itu, ya saya marah lah kan gitu. Pak, jangan kayak gitu Pak, jangan pegang-pegang tangan mama saya seperti itu. Saya bilang saya menyingkatkannya di dalam itu. Jadi karena di dalam dia suka-suka hati buat kami masuk ke dalam itu, masuk ke dalam ruangan itu. Kan saya ini tariknya tangan saya, kaki saya dipijak sama anak buahnya, ada badannya besar, pakai baju kaos merah, celananya hitam, tapi sepatunya besar itu. Sementara polisi berdalih, kasus KDRT yang dilaporkan sejak bulan Oktober lalu tidak cukup bukti sehingga dihentikan. Polisi juga menyangkal adanya tindak kekerasan saat mengusir ibu dan anak yang mengamuk di Polsek. Tidak ada melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Justru kita menghentikan, mencegah daripada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan melakukan pelemparan, maki-maki, yang tidak wajar-wajar. Selain menuntut kasusnya segera diproses, ibu dan anaknya juga akan melaporkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh petugas ke Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, di RSUD Dumai Riau, keluarga pasien mengamuk karena kecewa terhadap pelayanan rumah sakit. Buruknya pelayanan diduga karena perawat sedang mogok kerja menuntut kesejahteraan. Nggak ada alternatif, nggak kasihan, nggak ada toleransi, harus dioper saya ke puskesmas. Nanti sampai puskesmas udah tutup, besok lagi. Seorang keluarga pasien mengamuk dan membanting hasil foto ronsen karena kecewa terhadap pelayanan rumah sakit umum daerah Kota Dumai. Meski coba ditenangkan oleh anggota keluarga lainnya dan anggota polisi, namun ia terus melampiaskan kemarahannya. Ya membuktikan saya benar-benar ada buka CCTV puskesmas. Ingat ya. Agar tidak mengganggu pasien lain, akhirnya ia dibawa keluar dari ruangan poliklinik RSUD oleh polisi dan petugas keamanan. Keluarga pasien marah karena tidak mendapat pelayanan yang baik saat berobat. Ia tak terima pihak rumah sakit tidak merawat keluarga yang baru saja melahirkan, namun malah dirujuk ke puskesmas. Masalahnya tadi itu sampai mengamuk itu apa tadi itu? Karena hari ini rujukan harus melahirkan, disuruh datang. Akhirnya kita rujuk, jawaban orang-orang rumah sakit 3 bulan lagi baru datang. Sedangkan orang sudah belempangan, sudah keluar darah. Artinya kapan lagi mau selamat? Pihak manajemen RSUD Kota Dumai menyatakan terhentinya pelayanan diduga karena aksi mogok para perawat rumah sakit yang menuntut kesejahteraan. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Bali dini hari tadi. Kapal tersebut hilang kontak saat menggelar uji coba latihan.
Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyebut kapal hilang kontak sekitar 60 mil dari Bali sekitar pukul 3 dini hari. Kapal tersebut hilang kontak saat ikut dalam skenario latihan penembakan rudal di Laut Bali. 53 personil dipastikan berada di dalam kapal tersebut. Kapal diduga tenggelam di kedalaman 600 sampai 700 meter. Upaya pencarian telah dilakukan dengan mengerahkan seluruh kapal yang memiliki kemampuan pencarian bawah air. Indonesia juga telah meminta bantuan Singapura dan Australia yang memiliki kapal penyelamat kapal selam. Panglima akan langsung terbang ke Bali besok untuk memastikan keberadaan kapal tersebut. Seorang sopir di Jatinegara, Jakarta Timur tertembak saat mencoba menggagalkan aksi perampokan. Sesaat lagi di Ayus Malam.